Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, baik yang di rumah, di masjid, atau masih di perjalanan, siapapun di antara kaum muslimin yang mendengarkan pengajian ini, mudah-mudahan Allah selalu limpahkan rahmat, Allah selalu limpahkan kasih sayangnya, dan yang paling penting Allah ridhai atas setiap perbuatan kita, dan Allah panggil kita suatu saat kembali kepadanya dalam keadaan husnul khatimah. Salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, sampailah kita kepada ayat ke-20 ya. Ayat ke-20 dari surah Al-Baqarah. Masih seputar orang-orang munafik, dan luar biasa pembahasan tentang orang munafik ini oleh Allah, benar-benar luar biasa. Panjang sekali pembahasannya, hampir-hampir beberapa ayat, beberapa lembar ya, dari juz pertama surah Al-Baqarah ya, bagian dari surah Al-Baqarah juz pertama ini membahas tentang orang-orang munafik. Kenapa begitu penting Allah membahas orang munafik? Karena orang munafik adalah sesuatu yang membahayakan di dalam perjuangan Islam. Bukan saja membahayakan di dalam sebuah perjuangan Islam, tetapi orang-orang munafik membahayakan di setiap perjuangan. Entahkah itu perjuangan di dalam sebuah rumah tangga, entahkah itu perjuangan di dalam sebuah organisasi, entahkah itu perjuangan di dalam sebuah bernegara, atau perjuangan di dalam agama Islam. Orang-orang munafik adalah sesuatu yang membahayakan. Makanya saya senang membahas ini berulang-ulang, karena sesuatu yang paling menjangkit di awal-awal umat Islam menyatakan keimanannya kepada Rasulullah SAW, penyakit munafik ini adalah penyakit yang menjangkiti kaum muslimin pada waktu itu. Namun di dalam ayat-ayat atau pembahasan-pembahasan ini bercerita tentang orang-orang yang munafik di zaman Rasulullah, di mana sesungguhnya mereka ini tidak beriman kepada Allah ya. Mereka menyatakan iman kepada Rasulullah dan Allah, mengucapkan syahadat di hadapan Rasulullah, tetapi hati mereka munafik, mereka bohong. Nah, tetapi menurut para mufassirin, terutama Ibnu Katsir, ayat ini ditarik ke zaman sekarang, bahwa sesungguhnya ciri-ciri munafik itu mesti kita hindari, apalagi mereka yang sudah beriman atau benar-benar menjadi muslim. Jadi jangan sampai mulut kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya, perbuatan kita berperilaku sebagaimana layaknya perilaku orang-orang Islam, tetapi sesungguhnya hati kita penuh atau dipenuhi oleh perasaan-perasaan atau penyakit-penyakit sebagaimana penyakitnya orang-orang munafik di zaman Rasulullah. Apa ciri mereka? Pertama, hati mereka penuh atau banyak mengandung penyakit. Nah, sehingga Allah menggambarkan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah, dan seterusnya. Kemudian Allah menggambarkan lagi fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka itu ada penyakit, di mana penyakit itulah kemudian Allah tambah sehingga kemudian menjadi hitamlah hati mereka, binti hitam, sehingga tidak lagi bisa direnungi atau tidak lagi bisa diterangi oleh nur atau cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat ke-20 ini Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim,
yakadul barqu yakhtafu absarahum. Jadi petir itu kan kalau menyambarkan absarahum, cahaya kilat kan. Kalau kita misalnya berjalan di tengah malam ada petir gitu kan, bentuk apa namanya, bentuk konslet, aduh gitu. Jadi kayak orang seperti terperanjat, ini kilat, hampir-hampir menyambar. Takelenje bahasa Hawa, takelenje, kilat, hampir-hampir tuh menyambar muka mereka, kata Allah. Kullama adha'a lahum masyaufi. Nah, setiap cahaya, kan kilat membawa cahaya. Setiap cahaya yang dibawa oleh kilat tadi kan terang tuh bagi mereka, masyaufi. Nah, mereka mulai berjalan. Mulai berjalan seketek-seketek, mulai berjalan sedikit-sedikit. Jadi kalau ada cahaya kilat, jalan. Cahaya kilat, jalan. Wa iza azlama alaihim qamu. Dan apabila gelap, jadi kalau noleh cahaya kilat lah, akhirnya gelap. Apabila telah gelap, alaihim, atas mereka, qamu, mereka berdiri atau berdiam. Jadi kalau seandainya labuan kilat kan gelap balik, diam. Kan kalau tengah malam semua kalau nak listrik bentuk tu kalau misalnya hujan lobek, potui tunggal, cahaya kilat menyambar-nyambar, ketika cahaya kilat toang, jalan nak kata. Kalau banti kilat, banti lolek. Berdiri awak. Karena takut terjatuh. Nah, itu jadi dalam kegelapan. Walau sya'allahu la zahaba bisam'ihim wa absarihim. Dan andailah Allah berkehendak, walau sya'allah la zahaba bisam'ihim wa absarihim. Nah, kalau diambil dia tanola, kalau Allah berkehendak omulah diambil dia tanola sahado pendengaran mereka, penglihatan mereka. Jadi kalau omu tanola kalau maulah Allah, katanya di dalam Al-Quran ini, dan ambil pendengaran mereka dan tarik penglihatan mereka. Menurut Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menyatakan bahwa yang dimaksud mengambil bisam'ihim wa absarihim, maksudnya benar-benar mato dan culiknya tanola, dan ambil mato dan nelo telingo, bentuk tu bongi tanola kepada orang munafik. Gitu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas setiap sesuatu maha kuasa. Ya, Allah kuasa. Allah maha kuasa. Jadi sesungguhnya kalau Allah mentakdirkan orang munafik diberikan hidayah, bisa saja Allah kasih hidayah. Dan sebaliknya kalau Allah ambil pendengaran mereka, Allah ambil penglihatan mereka, Allah pun bisa. Jadi ada 3 perihal di siko tentang pemaknaan ayat ke-20 surah Al-Baqarah. Pertama, perumpamaan mereka-mereka yang diberikan cahaya sekali-sekali itu besok adalah perumpamaan di akhirat. Itu penafsiran Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas menafsirkan mereka ini besok di akhirat, orang-orang munafik itu seperti perumpamaan cahaya kilat. Jadi kalau ada cahaya mereka berjalan di atas akhirat. Ketika kemudian gelap kembali, mereka diam. Begitulah penderitaan mereka di alam akhirat. Sebagian lagi mengatakan ulama di alam barzakh. Jadi alam barzakh itu diumpamakan sebagai alam yang sangat gelap, gelap gulita. Ada ulama yang memperumpamakan alam barzakh itu seperti lautan lepas. Ya. Al-kubur, kubur itu adalah kalbahar, seperti lautan. Jadi kalau seandainya awak masuk ke dalam kubur tanpa amal, sama seperti orang masuk ke dalam lautan tanpa sompan atau tanpa pegangan. Bayangkan, tanpa pegangan. Andailah ada satu daun saja, satu lembar daun saja bagi orang yang berada di lautan lepas, al-bahar, di lautan lepas, inyo akan berpegang dengan daun itu. Padahal daun apalah so daun. Kan iya nak? Coba kalau di laut lope anyi was itu apu je ndak dapat awak berpegang. Padahal daun tidak bisa diberikan pegangan. Seperti itulah orang yang berada di alam barzakh. Nah, dan diumpamakan juga oleh sebagian ulama bahwa alam barzakh itu alam kegelapan. Jadi cahaya yang menerangi mereka hanyalah cahaya iman.
Dan bagi orang-orang munafik, cahaya itu sekali-kali tawang, takoji, sekali tawang, takoji. Dan itu sangat mengagetkan mereka, dan itu memberikan sebuah ketakutan yang luar biasa bagi mereka-mereka yang ada di alam barzakh. Nah, begitu. Itu sebagian memaknai seperti itu. Kemudian yang kedua, pendengaran secara zahir ataupun secara maknawi, bisa saja maksudnya di sini kata para ulama-ulama yang lain, Allah mencabut telinga mereka. Memang Allah pokakkan telinga, memang Allah pokakkan, jadi benar-benar pokak secara zahir. Tetapi ada yang dimaksud adalah pokak secara maknawi, maksudnya adalah budak. Ya, budak itu maksudnya nongguan deknya kebenaran doh. Tidak sampai kebenaran. Jadi ketika orang lain menyampaikan kebenaran, menyampaikan nasihat kepada orang-orang munafik, telinganya nggak bisa menerima. Apa bahasa awak are bingung ya, bingung. Nih, madeg tiga, poka hati itu aja kan, poka hati kan gitu kan. Tapi kan poka hati atau bingung perumpamaan biasanya diberikan kepada anak-anak anak kecil. Ya, anak-anak yang masih umuran 7 tahun, 10 tahun. Tapi kalau lah godang, ya kan, apalagi lah dewasa ya, itu madeg aja lah, itu bukan madeg lagi, tapi memang betul-betul orang munafik. Nah, mudah-mudahan kita terhindar dari ciri-ciri orang-orang munafik. Jadi itu yang perlu awak perhatikan, karena orang-orang munafik hatinya selalu dipenuhi oleh penyakit hati. Bagaimana? Terutama penyakit hati untuk tidak mau menerima kebenaran. Terus kemudian suka meruntuhkan sesuatu yang sudah dibangun. Nah, misalnya contoh, tapi kan contoh ya. Nah, awak misalnya kini lagi bangun pondok pesantren, atau bangun sebuah masjid, atau orang lagi berlomba-lomba untuk membangun sebuah peradaban kenegaraan. Anggaplah contoh kete atau contoh kocik di awak, misalnya ada masjid batu, ya kan, oranglah berlomba-lomba meramaikan, mensyiarkan. Tapi biasanya bagi orang-orang munafik, bagaimana hatinya langsung iri, dengki, bagaimana supaya jangan sampai itu besar, jangan sampai rame, jangan sampai berkembang. Ini biasanya pikiran dan hati orang-orang munafik bentuk itu. Sakit aja hati menengok sesuatu kebajikan. Gitu. Sama besok. Makanya seperti membangun pondok pesantren. Gini pondok pesantren PBS Ibnu Haramain, pondok pesantren berbasis surau Ibnu Haramain, alhamdulillah berdiri di Sialang Kepersembilan, menjadi suatu kebanggaan buat awak, kan gitu. Tapi bagi orang-orang munafik, ya kan, nah begitu awal-awal mereka bangga, setuju, semangat, bahkan mengusulkan ini, itu dan segala macam. Biasanya bentuk itu. Tapi begitu nanti sudah mau action, mereka hindar, manopai, kan gitu kan. Akhirnya berjuanglah sawang Buya Harmen, kan titik. Gitu. Jadi itu orang munafik begitu. Nah, tetapi hati mereka dipenuhi kedengkian, kebencian. Nah, tetapi kalau seandainya orang-orang beriman, mereka paling tidak hatinya terpaut untuk berjuang bersama-sama untuk kebenaran, untuk keislaman, untuk perjuangan Islam. Seperti itu orang-orang beriman. Nah, kemudian biasanya orang-orang munafik lagi, nah hati-hati ya, hati-hati. Maka dia selalu mengatakan hati-hati. Kalau ada orang ya suka dan senang membicarakan keburukan orang lain di depanmu, maka suatu saat nanti dia juga bisa membicarakan keburukanmu di depan orang lain. Hati-hati. Jadi kalau lay uangnya di muka mengecewakan seseorang yang lain, mempekoban orang lain, lebih dan nenek, ibu-ibu, apa-apa, kalau ada orang yang senang mempekoban orang lain di muka awak, itu artinya besok orang uang kau mempekoban awak lo di muka uang lah. Itu tijin suku pendangan kau lah sonang lo hati ada kan. Iyo di yo tene si anu teh lah bocawai. Ya kan. Nah lah hanya apa cawai. No ulang pulang laki rere inyonya mencari penghasilan pagi siang malam
laki dia lolok kojonyi, mulai masuk. Akhirnya apa? Alun lebih ko kono tangan, asap kono tangan, atau beko macam-macam fitnah. Ada lagi orang dan tengok entak dia potongnya, inyo, si anu tu membuat Uma piti bersolang ke bank maan. Pula urusannya kan, piti berpinjam ke bank, kan? Entah li terbayu esok entah ini piti uang, namanya minjam piti ke bank inyo, ya kan? Rumah yang dibangun rumah siapa? Rumah orang itu, ya kan? Yang maying siapa? Yang maying inyo gitu. Kenapa kita sibuk? Inilah orang munafik. Dia suka menjelekkan orang lain kepada orang lain, dan hendaknya orang lain sesuatu yang menurut mereka yang tidak disenangi, apalagi mereka-mereka yang tidak disenangi. Wah, jadi kalau misalnya berselisih dia dengan seseorang, bagaimanapun cara yang hanya ikan lakukan untuk merontokkan, menjatuhkan orang itu. Nah, ini perilaku orang-orang munafik. Nah, jadi banyak yang menjangkit. Orang munafik bisa menjangkiti pemimpin. Orang munafik bisa menjangkiti rakyat kecil. Orang munafik juga bisa menjangkiti para ulama, para ustadz. Bisa. Ya, ciri-ciri munafik banyak, kan gitu. Nah, makanya dalam Al-Quran dan kedua, Allah mengumpamakan bagi mereka, kalaulah Allah mau, nah kan, kalaulah Allah mau, walau sya'allahu la zahaba bisam'ihim wa absarihim, dan kalau omu dan nyetanolah dan ambil telingonya, dan beri budak dan pokakkan telingonya dan sumbek, betul-betul disumbek, kata tanolah. Dan kalau seandainya Allah mau, Allah ambil culik matanya dan bahkan Allah butakan penglihatan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, benar-benar awak beristighfar, ya, beristighfar kepada Allah. Jangan sampai awak tergolong kepada orang-orang munafik. Nauzubillahi min zalik. Ya, nauzubillahi min zalik. Ya, coba awak tengok diri awak. Jangan-jangan awak masuk terkategori kepada orang munafik. Tengok ke dalam. Tengok ke dalam. Banyak-banyak awak introspeksi diri, banyak-banyak awak muhasabah. Nah, kadang-kadang sambil duduk, sambil berjalan sendiri, atau tengah malam sholat malam, tengok, tengok diri awak. Jangan-jangan di dalam diri kita ada unsur-unsur dari munafik. Nauzubillahi min zalik. Apalagi sampai kemudian memusuhi perjuangan-perjuangan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, ya, apalagi sampai menjelekkan orang-orang yang sudah baik kemudian menjadi tidak baik gara-gara munafik. Runtuhlah sebuah negara, ya, sebuah peradaban biasanya gara-gara jahatnya orang-orang munafik. Nah, alhamdulillah, itulah makanya, ya, kita perlu ilmu, ya, ilmu disiramin terus. Mudah-mudahan pengajian setiap subuh di Masjid Batu, walaupun kadang-kadang banyak libur, ya kan, kadang-kadang paideng kopi kumu, ya, kadang-kadang ya macam-macam, ya lelon yang terlalu dan semuanya jadi aneh terkantung kok lalu lo kadang-kadang terlalu kayak kan, ada lo kadang-kadang potong kemek, potong tiba-tiba mendadak paideng kopi kumu, ya kan. Nah, tetapi insya Allah, karena paideng kadang-kadang Hanafi lalu li di rumah kata lalu li itu boleh caro. Padahal wakil kan kayaknya sudah untuk menggantikan kan. Nah, tetapi nak masalah, yang penting awak istiqomah. Pokoknya di siku kita istiqomah bagaimanapun. Pengajian tafsir setiap subuh, kalau dia nado diberi Allah kesehatan, diberi umur yang panjang, maka kita selalu akan membahas minimal satu ayat setiap subuh. Nah, perlu ilmu. Kenapa? Karena al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya dan ini akan selalu menerangi. Nah, sebagai lagi ulama mengatakan ilmu itu seperti air yang menetes, tes. Dia akan menyirami, menyejuki. Jadi setiap kali ada yang kotor disirami, akhirnya bersih, disirami bersih, kotor lagi disirami bersih, diterangi, disenter hati terus, sehingga akhirnya hatiku menjadi terang.
Makanya kalaupun awak merasa bahwa diri awak sulit sekali menerima kebenaran, payah untuk melakukan ibadah, kan ada yang bertanya, potang di mana so potang ada bertanya, "Dek Ustaz, buya bah pun caro supaya awak ko taat beribadah." Gitu kan? Bah pun caro buya supaya nyoden omu dan so nak sembahyang subuh ke Masjid Batu. Tapi nah, azan tuh terdengar. Azan terdengar. Tapi ketika misalnya nak bangkit, nak bangun, nak duduk, itu dia kata payah so. Kau mato kau bentuk bejek so, kan betul kan? Apa lemu? Obed ibu-ibu apa-apanya? Amu lagi dan lagi lemu. Lemunya apa? Mantranya, pakai mantra. Allahumma paksa. Itu mantra. Itu lemu. Allahumma paksa. Dipaksakan. Nggak boleh caro, harus dipaksakan. Jadi apa lemu? Allahumma paksa, dipaksa. Jadi jadi piala kalau misalnya aku dipaksa sekali-sekali, kalau misalnya dalam seminggu bisa 3 kali salat subuh ke Masjid Batu, ya alhamdulillah, ya kan? Likulli syai'in biansurin. Gitu. Setiap sesuatu diansu-ansu tekete. Jadi seperti itulah kira-kira ya. Nah, setelah itu Ion mengusulkan beri waktu untuk tanya jawab 10 menit kan gitu. Nanti kita tanya jawab setelah ini. Baik, ibu-ibu lah jam mana Ion? Lah korupsi waktu wak senen, astagfirullahalazim. Jadi ada satu pengumuman yang sampaikan ke ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah potang tepat tanggal 1 September sebagaimana janji kami, Pondok Pesantren PBS Ibnu Haramain sudah melaksanakan proses belajar mengajar. Walaupun santri baru resmi dibuka, santri yang mendaftar baru 9 orang. Sebenarnya santri kita temu kekuatan bau 20-30 orang punya. Jadi kalau seandainya ada cucu awak, anak segala macam nenek ingin mendaftar, silakan daftar segera. Tutup kuota kini wak terima untuk 30 orang elonya maksimal 30, tapi mungkin 20 kalau nak cukup lah nak. Ya kami kan bompek kami punya nah. Ada yang uang rumah dia berdua, Mas Hanafi seorang je kami bompek bertenaganya. Jadi santri bisa untuk santri untuk putra nyo boleh mengikuti santri surau. Santri surau itu maksudnya bolehnya menginap dari jam 2 sampai sore dibawakan makan. Jadi dari jam 2 sampai sore, beko sore diantar nasi supaya nyo makan di pondok. Beko makannya di pondok, bo kasu, bo bantel. Loloknya di pesantren. Lolok di pesantren subuh setelah pengajian bentuknya nanti mungkin bagi laki-laki, bagi santri surau silek. Nanti diajuan silek. Ini silek habis itu pulang pagi subuh pulang sekolah. Aku pulang sekolah jam 2 balik lagi pesantren balik. Itu santri surau. Tapi bagi khusus untuk putri alun bisa awak terima surau, alun le tampe untuk lolok. Jadi putri hanya bisa dari jam 2 sampai jam 6 sore. Jam 6 sore pulang. Lah mulai kegiatan. Jadi sholat asar di pondok. Di Masjid Batu buat sholat jamaah di Siko, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi bagi ada keluarga, anak, cucu awak minimal umur 10 tahun. Tapi kalaupun misal nak sampai, silakan datang nanti dikonsultasikan ke pesantren. Kau punya anak dan cucu ring kuah, bapak soalnya bisanya ke masuk pesantren. Lah mulai pendaftaran. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah, wallahu alam bisawab. Usikum wa nafsi bittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.